Ya, pemirsa, mengapa kemudian bisa terjadi ledakan di gudang amunisi TNI AD? Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Kepala BAIS periode 2011-2013, ada Laksda Purnawirawan Soleman B. Ponto. Selamat petang, Pak Soleman. Selamat petang. Selamat petang. Baik, Pak Soleman, tadi kita dengarkan apa yang menjadi penjelasan dari Panglima TNI bahwa terjadi gesekan antar bahan peledak. Ini penjelasannya bagaimana, Pak Soleman? Apakah ini memang memungkinkan hal tersebut terjadi? Iya, jadi begini, itu kan bahan peledak yang sudah kadaluarsa. Kita kan tahu selama ini kan musim panas kan. Ya. Nah, setelah musim panas tiba-tiba musim hujan dingin. Nah, sangat mungkin itu terjadi pengembunan di dalam situ itu. Nah, embun ini yang airnya lari kemana-mana, terus terjadi bikin reaksi kimianya itu. Oke, tapi pengembunan ini apakah bisa menimbulkan gesekan itu, Pak Soleman? Jadi yang dimaksud gesekan kan di bawah air itu. Kalau gesekan mungkin di dalam kan diam ya, diam. Jadi maksudnya Panglima itu bergesek itu karena di bawah air dia jalan-jalan si amunisi itu. Nah, terjadilah reaksi kimia. Kalau di dalam kan amunisi yang sudah kadaluarsa itu kan ditumpuk itu biasanya disimpan di dalam. Nah, mungkin kalau goyang-goyang di dalam saya tidak tahu ya. Tapi yang paling biasanya kita selalu sangat-sangat kita terjaga itu adalah pengembunan. Pengembunan itu kita sulit melihat karena selama ini kan coba aja kita di mobil. Sebentar aja kalau di dalam panas, di luar dingin kan sudah ngembun di dalam. Sama dengan gudang amunisi itu. Kita baru saja melewati musim kemarau yang begitu panjang. Nah, tiba-tiba hujan terus. Nah, ini sangat mungkin ada pengembunan yang tidak terdeteksi. Apalagi ini di amunisi yang sudah kadaluarsa. Mungkin casingnya sudah bocor, ada yang bocor, sealnya bocor. Nah, itu yang membuat dia terjadi reaksi kimia. Bisa saja bungkusnya di bawah air, pelan-pelan dia rusak. Nah, itu terjadi reaksi kimia. Pak Soleman, kalau kita bicara masalah amunisi yang sudah kedaluarsa, logikanya kenapa tidak langsung dimusnahkan saja? Kalau memang ada potensi yang berbahaya seperti ini, begitu Pak? Nah, untuk memusnahkan itu butuh waktu panjang itu. Tidak bisa langsung ini kadaluarsa langsung dimusnahkan, tidak bisa. Setelah kadaluarsa dibuat daftarnya, baru diajukan secara berjenjang dari bawah ke atas. Berapa jumlahnya, tahun berapa masuk, ada di gudang mana, berjenjang ke atas. Sampai di Menhan, sana putuskan baru tulis berjenjang ke bawah. Jadi tidak bisa seperti nasi busuk langsung buang bakar, tidak bisa. Karena kita harus menjaga, jangan sampai ada amunisi yang sudah kadaluarsa itu hilang. Nah, kan itu. Pak Soleman. Jadi walaupun artinya kadaluarsa harus dijaga, jangan sampai hilang. kalau memang itu proses pemeriksaan secara berjenjang, kondisi apa yang memungkinkan kalau amunisi ini harus dimusnahkan atau tidak dimusnahkan? Itu kondisi yang seperti apa yang memungkinkan? Oh, tetap saja semua amunisi yang sudah kadaluarsa harus dimusnahkan. Itu harus mutlak. dimusnahkan ya? Itu aturannya dimusnahkan. Ya? Harus dimusnahkan. Iya, itu aturannya. Pak Soleman, tadi ada hal yang karena kalau dipakai pun bisa membahayakan diri sendiri. Pak Soleman, sebelum kita membahas soal amunisi tadi, saya ingin mendalami. Kalau tadi kan Pak Soleman menyampaikan bahwa ini mungkin saja ada semacam kemudian pengembunan ya. Nah, tapi tadi belum dijawab secara spesifik. Pengembunan, ya. Nah, pengembunan ini apakah bisa kemudian menimbulkan adanya gesekan itu? Gesekan itu bisa terjadi kalau potensinya apa? Gesekan di amunisinya itu? Jadi kalau saya tahu gesekan yang dimaksud Panglima itu bukan amunisinya bergesek begini ya. Tetapi mesiunya yang di dalam itu kalau terjadi embun kan dia bisa berjalan di bawah air, di bawah titik-titik air itu kan. Bisa jalan dia, merembes dia pelan-pelan. Nah, seharusnya tidak ketemu, dia ketemu, bereaksi dengan air. Bisa meledak itu. Pak, artinya dengan potensi yang berbahaya seperti ini, gudang-gudang amunisi kan tentu tidak satu, tapi ada beberapa banyak begitu yang kemudian ada di beberapa daerah lainnya. Nah, ini bagaimana kemudian
menjamin hal seperti ini tidak terjadi lagi di tempat-tempat lain, di gudang-gudang amunisi lain? Ya kita laksanakan standar gudang amunisi kan sudah ada standarnya. Itu harus dilaksanakan itu standarnya. Artinya yang terjadi di sini standar keselamatannya tidak dilaksanakan? Bisa saja itu sudah dilaksanakan, tapi ada keterlambatan di dalam tadi yang disampaikan Panglima, pemusnahan. Pemusnahan yang terlambat bisa saja, atau begini, bisa saja dia masih di dalam toleransi, tetapi yang tidak terduga itu kan musim kemarau yang begitu panjang, lalu tiba-tiba hujan. Nah, itu kan tidak terduga itu. Oke. Nah, Pak Soleman, dari pertanyaan kemarau yang El Nino yang sedemikian panjang. Ya. Itu sangat bisa berpengaruh itu. Oke, pertanyaan kita berikutnya begini, Pak. Kalau memang potensinya ini sangat berisiko ya, Pak ya. Apakah memang di setiap gudang amunisi ini memang harus selalu ada penjaga di sana? Pengawasannya seperti apa seharusnya? Oh, ada. Semua amunisi itu dijaga terus tiap jam, dicek temperaturnya, dicek, dilihat semua itu. Kita ingat itu punya marinir yang di Cilandak dulu kan sama. Yang meledak diakibatkan apa? Sama juga mesiu-mesiu yang sudah kedaluarsa. Yang meledak. Itu. Pak Soleman, satu hal yang kemudian terjadi akibat dampak ledakan ini adalah banyak proyektil dan juga granat-granat yang juga terlempar begitu Pak ke daerah-daerah permukiman. Nah ini tingkat bahayanya seperti apa? Masih berbahaya, bisa meledak juga? Ya, memang, daya ledaknya masih tinggi? Ya pasti, ledakannya tinggi gudang amunisi. Yang salah kenapa pemukiman di samping itu? Seharusnya pemukiman itu jangan dekat-dekat. Dulu gudang amunisi itu di luar kota, sekarang jadi pemukiman. Ingat Cilandak dulu. Cilandak waktu pertama dibangun itu di luar kota. Dalam perkembangannya dia jadi dalam kota, dikelilingi oleh pemukiman. Nah, sekarang terulang lagi. Pemukiman baru itu datang, yang datang kan pemukiman, bukan gudangnya. Gudangnya pasti selalu gudang itu ada di luar kota jauh. Baik. Tetapi dalam perkembangan dia jadi di dalam kota. Baik. Itu. Baik, terima kasih Pak Soleman. Semoga ini menjadi perhatian dari pihak TNI AD untuk kedepannya agar tidak terjadi kejadian-kejadian serupa di gudang amunisi lainnya. Terima kasih Pak Soleman. Selamat sore. Oke, terima kasih. Selamat sore.